Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah Al-Farisi, NIRM 04.1.17.0906. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan budidaya kangkung secara hidroponik. Gambaran usaha. Latar belakang. Sayuran adalah salah satu sumber pangan yang sering dikonsumsi oleh manusia. Salah satunya adalah kangkung. Konsumsi kangkung di Indonesia sudah sangat menyebar, sehingga cocok dijadikan bisnis baik dalam skala retail maupun skala industri. Rasanya yang enak dan mudah dibudidayakan, membuat kangkung digemari oleh masyarakat maupun petani pembudidaya. Meskipun begitu, kangkung yang notabene-nya adalah tanaman sayur daun, memiliki banyak hama yang harus dikendalikan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan proses budidaya yang sering terhambat serta tidak terkontrol. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diputuskan untuk melaksanakan budidaya kangkung secara hidroponik agar kualitas hasil panen serta pengolahan saat budidaya dapat terkendali. Kemudian ada profil perusahaan, bentuk usaha. Bentuk perusahaan yang akan dibangun adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana, karena kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Biasanya perusahaan personal dibuat oleh seorang pengusaha yang bermodal kecil dan sumber daya yang ada, kuantitas produksi yang terbatas, juga penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Tujuan dan manfaat. Tujuan didirikannya Alfam adalah untuk menyediakan sayuran hidroponik yang sehat, segar, dan berkualitas sebagai wadah untuk berbisnis. Manfaat didirikannya perusahaan ini antara lain adalah untuk menggerakkan ekonomi sekitar serta membantu masyarakat untuk dapat mengakses produk Alfam agar lebih mudah. Selanjutnya, ada aspek pasar yaitu taktik atau bauran atau marketing 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual merupakan sayuran komoditas kangkung hidroponik. Yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan untuk sayuran komoditas kangkung adalah 5.000 per 200 gram atau 20.000 per kilo. Kemudian ada place. Usaha komoditas kangkung hidroponik sistem NFT bertempat di Ciamas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada promotion. Sebagai perusahaan rintisan, bentuk promosi yang dilakukan adalah dengan memposting produk di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain itu dilakukan direct selling saat pasar desa di kantor Kecamatan Ciamas. Lanjut ada kapasitas produksi. Informasi kebutuhan benih. Luas lahan yang akan digunakan yaitu sekitar 100 meter persegi, sedangkan luas greenhouse-nya adalah 80 meter persegi. Lalu dihitung luas lahan efektifnya yaitu 40 meter persegi. Luas rak yaitu 10 meter persegi, jumlah rak yaitu 4 rak. Populasi per rak yaitu sekitar 1.000 tanaman. Jumlah populasi per 4 rak yaitu 4.000 populasi. Berat kemasan benih 1 kilo dengan satu kemasan benih sekitar 25.000 benih. Sehingga kebutuhan benih yang harus digunakan yaitu sekitar 2 bungkus benih atau 2 kilogram. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari modal kerja, biaya sewa lahan, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Modal kerja terdiri dari benih, rokul, dan nutrisi AB mix yang per bulannya menghabiskan dana sekitar Rp660.000. Kemudian ada sewa lahan yang dimana satu bulannya membayar Rp300.000 atau sekitar Rp3.600.000 per tahun. Lalu biaya tenaga kerja 2 orang dengan upah per bulan masing-masing 500.000 dengan jam kerja 5 jam per hari dari jam 7 sampai jam 12 dan jadwal shift seminggu sekali. Sehingga totalnya per bulan yaitu sekitar Rp1 juta. Kemudian ada biaya lain-lain di mana terdiri dari listrik sekitar 400.000 per bulan serta transportasi sekitar 200.000 per bulan. Jadi totalnya 600.000 per bulan atau setara dengan Rp7.200.000 per tahun. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari modal investasi. Modal investasi terdiri dari greenhouse, TDS meter, PA meter, ember, drum, baki, cutter, gembor 10 liter, timbangan digital, serta kontainer. Semua modal investasi totalnya sekitar Rp102.670.000 dengan biaya penyusutan Rp5.387.500. Sehingga total modal yang digunakan yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap serta ditambah juga biaya tak terduga 10% yaitu sehingga menghasilkan Rp115.683.700.000. Kemudian ada sumber modal.
Modal tersebut diperuntukkan untuk modal investasi serta modal kerja yang berasal dari modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri berjumlah sekitar Rp5.683.700, sedangkan untuk modal pinjamannya sekitar Rp110 juta yang berasal dari bank. Sehingga pelunasan pinjamannya yaitu per 5 tahun dengan bayaran pokoknya sekitar 22 juta dan bunganya Rp7.700.000, sehingga total cicilannya yaitu Rp29.700.000 per tahun. Kemudian ada arus kas. Arus kas yang masuk ke perusahaan yaitu sekitar Rp194.204.008. Kemudian arus kas keluarnya yaitu Rp60.426.000, sehingga arus kas akhir di tahun pertama sekitar Rp133.814.008, dan kas akhir di tahun kelima yaitu Rp205.560.240. Selanjutnya ada penerimaan dan keuntungan. Penerimaan. Dalam 1 bulan, usaha ini menghasilkan produksi 30 kg kangkung per 3 hari atau 10 kali produksi sebulan dengan perpanen menghasilkan 30 kg kangkung. Sehingga penerimaan per bulan yang didapatkan adalah sekitar Rp6 juta per bulan. Dan keuntungan yang diperoleh berasal dari penerimaan dikurangi pengeluaran sehingga mendapatkan hasil yaitu sekitar Rp2.795.000 per bulan setelah dipotong bunga atau sekitar Rp33.540.000 per tahun. Selanjutnya ada analisis usaha yaitu RC rasio. RC rasio dari perusahaan ini yaitu sekitar 1,99. BEP harga dari usaha ini yaitu sekitar Rp10.333.000 per kilogram. Dan BP produksinya yaitu sekitar 150,5 kg. Ini adalah analisis BC rasio, NPV, dan IRR dari perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat dikatakan layak. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil perhitungan, gross BC, net BC, NPV, serta IRR telah melewati indikator sehingga dapat dikatakan layak. Sekian presentasi bisnis plan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.